Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa atim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Umum Masjid Bidiliyah beserta para pengurus PKN, para pengurus MT dan ketua, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di sini menjadi wasilah bagi kesehatan kita semua, bagi berkelanjutan dari semua yang kita lakukan. Semoga Allah memberkahi, menjauhkan dari berbagai kesulitan, menjauhkan dari berbagai hal yang merintanginya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua yang kita lakukan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah akan sama-sama kita lanjutkan kajian surah Hud ayat 12. Surah Hud ayat 12. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa qara'ikum bi sadruka an yaqulu lawla unzila alayhi kanzun aw jaa'a ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli shay'in wakil. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftawayatin wad'u man istata'tum min dunillah wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illa hu wa hal antum muslimun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wafi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'lamun. Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabun Musa imaman wa rahmah. Ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu min rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu ha'ula'i alladhina kadhabu 'ala rabbihim
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا مؤمنين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka, maka boleh jadi engkau Muhammad tarikum ba'da ma yuha ilaik, akan meninggalkan sebagian dari yang diwahyukan kepada wadaikum bihi sadruka, dan boleh jadi Muhammad dadamu itu juga akan sempit. Ayyakulu laula unzila alaihi kanzun, yaitu ketika orang-orang musyrik mengatakan mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad kekayaan. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, ayat yang menjelaskan sisi manusiawinya seorang nabi. Kalau kita menyampaikan dakwah, di dalam penyampaian itu justru kita dimusuhi, justru dalam penyampaian itu kita kemudian dikejar-kejar, hendak dibunuh, apa yang akan terjadi? Tentu semua orang akan berpikir apakah harus dirubah strateginya, apakah harus disampaikan sedikit-sedikit atau sebagian disimpan dulu belum disampaikan, apakah seperti ini? Tentu sebagai manusia kita akan begitu. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Maka boleh jadi Muhammad, engkau akan tarikum ba'da ma yuha, meninggalkan sebagian dari ayatnya Allah. Tapi para ulama mengatakan yang seperti itu tidak terjadi kalau dia seorang nabi. Kalau nabi itu berbeda. Nabi itu karena mereka sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun resiko yang akan terjadi itu akan dihadapi oleh para nabi. Dengan apa resiko itu? Tentu dengan mempertimbangkan bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih indah. Kehidupan akhirat itu harus diperjuangkan di dunia. Karena itu kalau kita dalam keadaan capek melaksanakan sesuatu, kemudian ribet melaksanakan banyak hal, misalnya seperti itu, yang bisa mengembirakan kita, menjadikan kita terus semangat itu apa? Spirit.
spirit harapan bahwa dengan perbuatan baik ini Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan balasan di dunia dan di akhirat. Dunianya kita akan mendapatkan kebaikan, akhiratnya kita akan mendapatkan keselamatan. Spirit itulah yang harusnya ada pada setiap orang ketika dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau dibanding dengan orang lain lebih berat. Lebih beratnya itu sebelum subuh sudah bangun misalnya itu. Yang lain lagi anak tidur sampai jam 7 kita sudah sholat, kita sudah berkegiatan. Yang lain nanti enak-enak, kita waktu zuhur sholat lagi, waktu asar sholat lagi gitu. Itulah yang menjadikan kenapa nanti antara orang yang beriman tidak beriman berbeda. Karena itu di dunianya pun sebenarnya sudah berbeda. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran seperti itu. Gambaran ini dimaksudkan adalah sebagai pelajaran bagi kita, bagi umatnya, umat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir itu mengatakan, kenapa sih Muhammad itu tidak dijadikan sebagai orang yang kaya saja? Sehingga dengan kekayaannya itu dia bisa mengislamkan orang-orang yang miskin. Karena dengan kekayaannya itu lebih mudah. Ini law. Kenapa sih nggak dibaca seperti itu? Itu yang pertama. Ini dari orang-orang musyrik. Atau yang kedua, au ja'a ma'ahu malak. Kenapa tidak datang bersama Nabi Muhammad itu malaikat? Yang kalau ada apa-apa langsung, misalnya Nabi Muhammad dibantah oleh orang, lalu dia ngomong, kamu jangan bantah, ini adalah nabinya Allah, misalnya seperti itu. Kamu jangan bantah, saya ini malaikat yang selalu berada di sampingnya, yang selalu menjaga dia. Kenapa nggak seperti itu? Tidak dijadikannya seperti itu karena Allah menginginkan perjalanan yang terjadi pada Nabi itu bisa kita lalui bersama. Kita memang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita dalam keadaan sulit sebagaimana Nabi. Kita juga bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak seluruhnya itu bisa langsung sebagaimana Allah berkehendak. Karena hidup ini melalui proses. Proses itulah yang diinginkan oleh Allah terjadi pada Nabi Muhammad, terjadi juga pada kita sebagai umatnya. Kalau Allah mau sebenarnya nggak usah dengan perang, Muhammad itu bisa menang. Tapi tidak begitu. Kenapa? Karena nanti dalam perjalanan hidup ini akan banyak perang. Kalau Allah mau sebenarnya untuk mengislamkan orang Makkah itu nggak usah pakai perjuangan, nanti harus diusir, nggak usah. Tapi tidak seperti itu, tidak seperti itu. Karena kalau yang dilalui oleh Nabi ini selalu di backup oleh malaikat, orang akan mengatakan dia Nabi, itu. Itu yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu apa yang terjadi pada Nabi sebenarnya lebih berat daripada apa yang terjadi pada kita. Apa yang dilakukan oleh Nabi sebenarnya jauh berlipat, mungkin lipatannya bukan hanya 10 kali lebih, mungkin lebih daripada kehidupan yang kita lalui. Kita ini mudah banget hidupnya. Kalau dibandingkan dengan Rasul, bayangkan hidup di tengah masyarakat yang begitu, semuanya hampir keseluruhannya itu hanya sedikit yang tidak ikut menyembah berhala. Umur 40 tahun sampai umur 63 tahun, 23 tahun, Nabi itu terjaga untuk menerima wahyu Al-Quran sebanyak ini 30 juz selama 23 tahun. Bagaimana kalau kita bisa terjaga 23 tahun? Karena itu berbeda. Karena itu berbeda apa yang akan didapatkan oleh Nabi dengan kita. Kita juga terjaga, tapi terjaganya kita itu
hanya sebentar. Tapi kalau Nabi itu 24 jam dia terjaga untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita tidak seperti itu. Itu yang menjadikan berbeda. Maka di sini orang-orang musyrik ketika mengatakan itu, bisa jadi nanti Nabi Muhammad itu akan mengatur strateginya lagi. Tapi Nabi tidak seperti itu, karena Nabi punya mentalitas yang berbeda dengan manusia yang lain. Maka Allah di sini mengatakan, innama anta nadhir, sesungguhnya engkau hanya seorang yang memberi peringatan. Engkau bukan anaknya Tuhan. Engkau hanya pemberi peringatan. Karena Tuhan itu tidak punya anak. Nah, di situ. Karena itu kalau engkau meminta segala sesuatu, itu pun juga tidak semuanya langsung jadi. Tidak semuanya langsung jadi. Yang diminta oleh Nabi itu ada yang banyak berproses. Nah, di situ. Ini untuk menunjukkan bahwa engkau tidak berkehendak untuk menjadikan sesuatu. Yang berkehendak untuk menjadikan sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menjadi pemelihara segala sesuatu. Oleh sebab itu kalau ada apa-apa pada Allah. Karena nanti Nabi ini meninggal dunia juga. Setelah Nabi meninggal dunia, yang baqa, yang tetap itu siapa? Yang kekal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Muhammad itu hanya sebagai nabi, pemberi peringatan. Am yaqulu naftara. Bahkan nanti orang-orang musyrik itu berkata bahwa Al-Quran itu yang membuat Nabi Muhammad. Nah, di sini. Al-Quran itu buatannya Muhammad. Nah, di situ. Langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sudah menyangkut sesuatu yang sangat prinsip. Kul, katakan Muhammad, faktu bi asyri suwari. Kalau Al-Quran itu buatannya Muhammad, manusia juga bisa membuat. Tantang kepada mereka untuk membuat 10 surah. 10 surah dalam Al-Quran yang kecil-kecil aja, yang ada dalam surat Juz Ammah. Bisa nggak manusia berbuat seperti itu? Nggak bisa. Nanti ditantang lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka bisa dulu satu surah, bisa nggak mereka membuat satu surah? Nggak bisa. Nah, ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa Allah di sini menyatakan, wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Kumpulkan semua kekuatan untuk membuat karya yang sebanding dengan Al-Quran. Karya yang setiap zaman ini selalu dibahas, tidak ada habisnya. Sebuah kitab yang dalam 24 jam itu selalu dibaca orang. Enggak ada satu detik pun tidak ada yang membaca. Tadi kita tidur, orang lain di tempat yang lain dia masih pagi, yang tempat lain masih siang, tempat lain masih sore, dia membaca Al-Quran. Kita istirahat membaca Al-Quran, hari ini kita baca, sebentar lagi kita nggak baca, kita bekerja, orang lain yang membaca. Di seluruh tempat di dunia ini tidak berhenti membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita ke Mekah. Di Mekah itu, di Madinah itu 24 jam ada orang membaca Al-Quran. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada satu buku, satu karya di dunia ini yang 24 jam tidak berhenti untuk dibaca, dan itu selama-lamanya. Karena itu, fa illam yastajibu lakum, jika mereka tidak bisa memenuhi tantanganmu Muhammad, fa'lamu, ketahuilah, annama unzila bi'illah, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmunya Allah. Dia bukan ilmu manusia. Karena itu susunan dalam ayat Al-Quran itu indah sekali.
Karena itu kalau dia dibaca membuat hati kita menjadi tenang. Nggak ada seperti itu kan. Berulang-ulang kita baca, hati kita menjadi tenang. Karena itu dia menjadi terapi. Kita mengalami apapun, kita bisa mengambil dari Al-Quran. Kita dalam kesulitan, kita dalam sakit, kita dalam apapun, gunakan Al-Quran. Menunazzilu minal Quran ma huwa syifaa. Termasuk dalam Al-Quran itu bisa menjadi obat, wa rahmatun, dan pemberi rahmat lil mu'minin, bagi kita orang-orang yang beriman. Karena itu semua bisa mengambil dari Al-Quran. Bagaimana caranya? Kalau yang berkaitan dengan kita mengalami kesulitan, semua ayat-ayat yang berkaitan dengan kesulitan disebut. Misalnya yang paling mudah, inna ma'al usri yusra. Kalau berkaitan dengan sakit, ayat-ayat yang mengandung syifa kita baca. Ya Allah, minta kepada Allah Majid. Kalau kita sedang mengalami kerugian dan lain sebagainya, semuanya ada dalam Al-Quran. Tidak ada satu pun persoalan yang tidak terkait di dalam ayat Al-Quran. Karena dia adalah petunjuk bagi kehidupan kita ini. Maka mari kita lebih banyak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Wa alla ilaha illahu, dan sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi selain ilmunya Allah itu disebutkan dalam Al-Quran, Al-Quran itu sebenarnya inti yang paling utama itu mentauhidkan Allah. Inti daripada Al-Quran itu mentauhidkan Allah. Kalau sudah tauhid ini kita pahami, maka semuanya bisa terjadi pada kita sebagai hamba Allah. Semuanya itu muaranya adalah bertauhid kepada Allah. Kalau kita bertauhid, kita akan tunduk patuh mengikuti perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Fahal antum muslimun, maka maukah kalian wahai manusia berserah diri kepada Allah? Katakanlah ada di antara manusia itu yang nggak mau berserah diri kepada Allah. Kira-kira dia mau berserah diri kepada siapa? Tidak layak berserah diri kepada yang lain selain Allah. Karena hidup kita ini berada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita, mati kita, rezeki kita berada di mana, semuanya dalam genggamannya Allah. Karena itu layak bagi kita untuk senantiasa berzikir. Karena kita membersamai Allah. Kalau kita berzikir, Allah yang juga akan membersamai kita. Kita berzikir dalam satu hari 1 juta, Allah mengingat kita lebih dari 1 juta. Kita berzikir kepada Allah dengan cara berjalan, Allah berzikir dengan cara berlari. Kita berzikir kepada Allah dengan semuanya tanpa batas, Allah juga tidak akan batas. Jadi Allah selalu melampaui dari yang kita lakukan. Oleh sebab itu penting kebersamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bagaimana sunnah dalam kehidupan ini. Bagaimana hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Yang pertama, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang hidupnya itu untuk mengejar dunia. Barang siapa yang hidupnya hanya untuk mengejar dunia, wa zinataha, dan mengambil semua perhiasan dunia. Semuanya hidupnya itu hanya untuk dunia. Apa yang terjadi? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka bisa jadi semua yang dia kehendaki itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuwaffi, akan kami sempurnakan apa yang dia cari. Karena itu
Karena itu banyak di antara orang-orang yang hidupnya hanya mencari dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan orang yang dikehendaki. Tidak seluruhnya. Kenapa tidak seluruhnya? Karena Allah Subhanahu wa taala juga memberlakukan sunnah-sunnah yang lain. Sunnah kehidupan itu hanya itu. Maka pada ayat yang lain itu dikatakan manasya, selama kami menghendaki. Ada orang tidak beriman, hidupnya hanya untuk dunia, terus mencari semua yang lainnya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Banyak, contohnya banyak seperti ini. Tapi yang kedua, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa nar. Tapi orang-orang yang seperti ini, dia di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Pengen yang mana Bapak Ibu? Kita tinggalkan Allah di dunia, mencari dunia, yang dunia itu miliknya Allah, tapi giliran di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Kalau masih nggak dapat apa-apa, masih mending kita masuk neraka, dan itu untuk selamanya. Padahal kehidupan dunia kita hanya berjalan 80 tahun, mungkin 90 tahun, mungkin itu pun tidak ada satu pun yang tanpa mengalami kesulitan. Pasti kesulitan itu terjadi. Wa habita ma sana'u fiha. Nanti di akhirat sia-sialah semua yang dilakukannya. Ini yang menjadi landasan kenapa orang yang tidak beriman itu amalannya tidak diterima oleh Allah. Walaupun dia mengatakan saya ikhlas. Ikhlas itu apa artinya? Ikhlas itu bukan hanya saya memberi tanpa mengharapkan balasan, bukan itu. Tapi ikhlas itu yang pertama-tama adalah tertuju kepada Allah, bukan tertuju kepada yang lain. Kalau kita melakukan apa-apa, kita niatkan ya Allah, ini saya lakukan karena hilang itu ikhlasnya. Karena ikhlas yang pertama, unsur ikhlasnya itu tertuju kepada Allah. Karena itu maka kalau kita sholat, kita mengatakan lillah, sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kita puasa juga begitu. Kita melakukan apa-apa, ya Allah saya melakukan apa-apa lillah. Baru yang kedua itu, ya Allah saya tidak mengharapkan balasan dari orang yang saya kasih. Saya hanya berharap kepadamu. Saya sudah percaya kepadamu. Engkau akan memberi apa, saya percaya. Di situ. Maka orang yang tidak beriman itu amalannya di sini dikatakan ma sona'u wa habita ma sona'u, sia-sia dia. Wa batilum, yang ketiga, wa batilum ma kanu ya'malu, dan terhapuslah kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia. Terhapus dia. Tidak ada satupun yang nyantol untuk kehidupan di akhirat. Kenapa? Karena dia melakukan apa-apa tidak dalam rangka mengagungkan Allah, dalam rangka dirinya, dalam rangka hawa nafsunya. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih, maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah memiliki bukti nyata? Afaman kana ala bayyinatin min rabbih, apakah orang kafir itu sama dengan mereka yang memiliki bukti nyata dari Tuhannya, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, wayatluhu, dan kemudian membacanya, wayatluhu syahidum minhu, dan diikuti oleh saksi-saksi
wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah. Sama enggak orang yang kafir dengan orang yang mengikuti Al-Quran? Lalu Al-Quran itu dikuatkan dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab Nabi Musa alaihissalam imaman wa rahmah, yang menjadi imam, yang diikuti kitab ini, wa rahmah, dan memberikan kebaikan kepada umat Nabi Musa alaihissalam. Sama apa tidak? Tentu jawabannya tidak sama. Ulaika yu'minuna bihi, mereka beriman. Karena mereka beriman, lalu mereka mengikuti semua kepercayaan dan keimanan itu. Mereka kemudian mengamalkan perbuatan-perbuatan baik. Mereka menjauhi yang dilarang. Mudahnya kita mengatakan, kita yang beriman ini kalau mencari semua hal yang terkait dengan dunia, sama enggak dengan orang yang kafir? Enggak sama dong. Mereka hentam keromohan dan mereka semuanya disikat. Kalau kita enggak, ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat, kita menjauhi. Kita hanya mengambil yang halal. Kalau ada yang haram, kita tahan. Itu yang menjadi berbeda. Maka tidak sama. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh. Maka barang siapa yang mengingkari Al-Quran minal ahzab, dari kelompok orang-orang kafir ini, fannaru mau'iduh, maka nerakalah yang akan diancamkan kepada mereka. Jadi semua orang yang tidak beriman kepada Allah atau yang sudah beriman tapi leha-leha dia nggak merasa harus berjihad, dia nggak merasa harus mencari ilmu, dia nggak merasa bahwa hidup ini harus diperjuangkan kebaikan-kebaikannya, fannaru mau'iduh, maka neraka adalah yang akan mengancam kepada mereka. Fala taku fi miryatin min, karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Fala taku fi miryatin, jangan ragu kepada Al-Quran. Ada apa-apa kita selalu merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran. Ada apa-apa merujuk kepada Al-Quran. Kita sedih baca di antara surat itu yang sesuai dengan kepribadian kita. Kita bahagia baca juga Al-Quran. Karena itu Al-Quran nggak boleh ditinggal. Dalam satu hari kalau bisa itu kita harus membaca Al-Quran. Cari waktu yang paling mudah. Apa habis subuh, apa habis maghrib, apa sebelum tidur, dibaca. Nanti kita tandai kira-kira dengan pembacaan kita seperti itu berapa lama khatam. Mungkin sekali baca, karena biasanya bacanya hanya satu hari sekali, misalnya itu bisa sampai 3-4 tahun baru khatam. Nanti lama-lama maju, lama-lama bisa setahun khatam. Maka nanti bisa dikebut pada waktu Ramadan, ditandai. Begitu sudah selesai khatam di juz yang 30, langsung ke depan. Hari itu juga ditulis, dari itu mulai minimal membaca Al-Fatihah dan sedikit dari Al-Baqarah. Karena kalau ibu tinggal, udah selesai khatam, udah diem dulu. Ini seminggu nggak baca. Maka harus saat itu juga kita langsung menuliskannya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Banyak manusia yang lengah. Banyak manusia yang tidak tahu bahwa ketika mereka hidup di dunia tidak beriman kepada Allah, implikasinya itu dia nggak tahu di akhirat. Dia anggap selesai untuk urusan dunia. Itu bahaya bagi kita sebagai manusia. Kenapa bahaya? Karena kehidupan di akhirat jauh lebih sulit, jauh lebih panjang. Kita akan selama-lamanya di akhirat. Kalau selama-lamanya kita di neraka, habis kita. Nggak ada cerita lagi orang yang di neraka itu.
Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Dan siapakah yang lebih zalim? Yang lebih zalim. Orang yang paling zalim selain orang musyrik adalah orang yang mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah. Mendustakan Al-Quran, tidak percaya sama Nabi, termasuk sebenarnya mendustakan tanda-tanda Allah itu mendustakan kenikmatan Allah pada dirinya. Allah dinafikan, padahal yang mengizinkan dia mendapatkan dunia dan semua perhiasannya itu adalah Allah. Itu. Ulaika yuqraduna ala rabbihim. Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhannya. Kira-kira Tuhannya siapa? Nggak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah di dunia dia mencari Tuhan yang lain, tapi Tuhan itu tidak akan berfungsi di akhirat. Di akhirat hanya ada Allah. Cuma di dunia dia nggak tahu. Wa yaquluna asyhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Lalu mereka mengatakan, ini orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau yang bersaksi malaikat, apa bisa diingkari? Oh enggak. Malaikat, aku yang nyatet setiap saat kok. Kamu masih mengingkari. Jadi aku yang nyatet. Malaikat roket, malaikat akhir yang nyatet. Kok kita masih ingkar? Kira-kira lebih taat mana manusia dengan malaikat? Nah di situ. Malaikat aja bersaksi. Itu. Kalau dalam nyanyian kan malaikat hanya indah-indah aja yang disebut. Malaikat ini indah-indah disebutnya. Tapi nanti malaikat ini menjadi saksi. Maka di sini sampai malaikat itu berkata, "Haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim." Ala laknatullahi 'alal zalimin. Ingatlah bahwa laknatnya Allah itu akan menimpa orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat aniaya. Apa itu berbuat aniaya? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hidup semua dipenuhi oleh Allah, dijamin oleh Allah, tapi tidak menyembah Allah, tidak percaya sama Allah, itu zalim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan ini kezaliman yang sangat besar. Alladzina yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Mereka itu juga menghalangi dari jalan Allah. Kalau ada orang mau ke masjid, dia halangi, kesini aja. Ngapain sih di masjid? Misalnya gitu. Enakan di sini. Di sini banyak semuanya ada. Di masjid kagak ada apa-apa. Yang ada cuma ceramah. Seperti itu. Wahum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka itu gak pernah percaya akan kehidupan akhirat. Yang sangat membuat manusia itu kaget adalah dia tak percaya dengan kehidupan akhirat, tapi ternyata itu ada. Yang membuat manusia itu sangat nyesel itu adalah dia lihat kawan-kawannya itu yang di dunia pergi ke masjid, dia anggap ngapain itu orang. Nah, gitu. Lalu dia juga beramal baik yang menurut dia amalan itu juga sama dengan orang yang beriman kepada Allah. Tapi ternyata tidak sama. Dia akan nyesel itu untuk selama-lamanya. Tapi penyesalan itu ya nggak bisa lagi diulangi, karena penyesalan itu nanti adanya di akhirat. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh. Mereka itu tidak akan mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Kalimat ini sekaligus menegaskan, jadi kalau Allah berkehendak, itu yang namanya kesulitan itu akan bisa terjadi kepada siapapun yang beriman maupun tidak beriman. Karena itu tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh wa ma kana lahum min dunillahi min awliya.
Mereka juga tidak punya penolong selain Allah. Penolong yang sejati itu sebenarnya Allah. Maka disebut aulia. Aulia kita siapa? Allah. Tapi kalau orang tidak beriman, aulianya siapa? Yang disembah itu sebenarnya tidak memberi apa-apa. Yang memberi itu adalah Allah, atas izin Allah. Tapi mereka merasa doa mereka juga diterima, padahal tidak seperti itu. Yang memberi itu semuanya Allah, cuma nggak kelihatan aja. Yudha'af lahumul adab. Semakin orang itu berbuat sesuatu yang melebihi dari yang seharusnya, misalnya tadi menentang orang-orang yang berada di jalan Allah, menghalangi, yudha'af, baru akan dilipat gandakan nanti siksaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yastati'una sam'a wa maka yubsiru. Mereka tidak akan mampu mendengar kebenaran dan mereka juga tidak akan mampu melihat kebenaran. Jadi kalau orang sudah betul-betul tidak beriman, itu matanya sudah tidak berfungsi untuk menerima kebenaran, pendengarannya sudah tidak berfungsi untuk menerima pendengaran. Summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Jadi hanya berfungsi secara fisik saja, tapi tidak berfungsi secara batin. Kita ini kalau membaca Al-Quran lalu meresapi maknanya, kan masuk ke dalam batin kita. Kita mendengar Al-Quran, keindahannya itu meresap ke dalam hati sanubari kita. Tapi tidak akan seperti itu kalau yang kita baca itu hanya karya manusia. Nggak akan, berbeda dia. Nah itu kelebihan daripada Al-Quran. Karena itu Al-Quran itu kalau dibaca dan orang yang mendengar itu memahami betul makna Al-Quran, bisa langsung masuk Islam. Dan ini terjadi pada masa Rasulullah banyak sekali. Mereka mengetahui Al-Quran, lalu mereka kemudian bersikap objektif, mereka akan masuk Islam. Karena kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran itu menggunjang ke dalam hati sanubari manusia. Ulaika alladziina khasiru anfusahum. Mereka inilah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Khasiru anfusahum, dirinya sendiri rugi. Ketika mereka mengajak orang lain, mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya untuk mengikuti kepercayaan dia berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, semakin rugi lagi mereka. Karena itu yang namanya kepala rumah tangga ini, dia memiliki peran yang lebih. Oleh sebab itu pengaruhnya juga besar. Ketika mereka mengajak anak dan kemudian keturunannya untuk menyembah selain Allah, mereka akan dilipat gandakan siksaannya itu. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyaplah apa yang mereka ada-adakan selama ini. Mereka mengadakan ini itu, mereka menyelenggarakan ini itu, nggak ada lagi nanti di akhirat, karena mereka nggak bisa lagi seperti itu. Yang bisa punya cerita baik nanti di akhirat adalah orang-orang yang beriman. La jarama. Yang akan pasti adalah annahum fil akhirati humul akhsarun. Mereka akan sangat rugi di akhirat. Kenapa disebut sangat rugi? Bapak Ibu sekalian, di dunia sudah dikasih, mungkin hartanya melebihi harta kita orang yang beriman. Di dunia sudah dikasih, mungkin dia punya kemampuan, yang keahlian dan lain sebagainya melebihi orang yang beriman. Tapi sayangnya hanya berhenti untuk urusan dunia. Kita yang beriman itu ngikutin semua yang kita jalani, menerima semua yang kita jalani.
Dan ternyata itu berbuah manis nanti di akhirat. Maka kembali kepada kita Bapak Ibu sekalian, hidup ini harus diperjuangkan. Hidup ini harus kita bersamai dengan jihad. Jihadnya itu kalau kita dalam keadaan seperti ini ya mencari ilmu. Karena ilmu itulah yang mengembangkan ibadah kita. Dia yang memaksimalkan ibadah kita. Dia yang meningkatkan kualitas hidup kita. Tanpa dengan ilmu tidak bisa, kita akan statis. Tapi kalau dengan ilmu begini, kita lihat orang lain berbuat baik, ayo ikut orang lain begini. Kalau bisa, kita juga ikut juga orang lain. Ada kebaikan-kebaikan, kita ikut. Gitu. Jadi kalau kebaikan itu nggak usah melihat siapa dan apa. Selama itu kebaikan dan itu diniatkan lillahi ta'ala, kita niatkan lillahi ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan bagian dari kebaikannya itu. Karena itu kebalikannya Allah mengatakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihat. Jadi iman itu perlu pelengkap iman kita apa Bapak Ibu sekalian? Amal soleh. Amal soleh itulah yang disebut dengan keislaman. Kalau orang beriman kepada Allah belum ketahuan apakah dia orang beriman, nggak ketahuan. Karena iman itu letaknya ada di hati. Tapi kalau sudah berislam, mengamalkan keimanannya, apa contohnya? Kalau laki-laki ke masjid, kalau perempuan pakai baju muslimah menutup aurat, itu keislaman. Udah kelihatan. Nah, karena itu keislaman itu segala sesuatu praktek yang kita lakukan yang menunjukkan keimanan kita. Allah di sini mengatakan orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihat, imannya itu diikuti dengan amal saleh, wa ahbatu ila rabbihim. Apa ahbatu Bapak Ibu? Mereka merendahkan diri kepada Tuhannya. Apa maksudnya? Mereka beribadah, sudah nggak peduli orang ngomongin apa. Mereka yang penting beribadah. Mereka berbuat baik, nggak peduli. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baik itu justru orang-orang sekitar kita yang banyak ngomong. Ibu, kenapa sih ibu begini? Uang gue, nggak perlu yang ngomong. Nah, gitu. Bu, kenapa sih begini? Kok yang ribet sih itu sih? Nah, gitu. Wa ahbatu ila rabbi, merendahkan diri, ya Allah, saya hanya bisa begini. Jadi padahal dia merendahkannya. Ya Allah, saya hanya bisa begini. Ya Allah, dari semua yang ini saya hanya bisa begini. Ini wa ahbatu. Dia merasa kurang terus dalam beramal soleh sehingga dia terus berupaya. Pokoknya saya udah dalam kaitan amal soleh udah nggak mau dengar orang lain. Maka ada satu orang yang biasa berinfak di masjid, di banyak masjid, termasuk di kita ini. Beliau mengatakan, saya Pak, kalau urusan infak, urusan saya, istri nggak perlu tahu. Sampai begitu. Saking banyaknya beliau itu berinfak. 300 juta beliau itu berinfak ke sini, berwakaf di masjid ini. Dia mengatakan pokoknya urusan infak itu urusan saya. Karena saya mencari ini semua saya cukupi, urusan infak itu saya. Ini untuk menunjuk apa? Untuk menunjuk sudah seperti itu tingkatannya. Wa ahbatu, ya Allah, terus beramal baik. Wa ahbatu ila rabbihim, mereka merendahkan diri kepada Tuhannya. Kalau ditanya apa-apa nggak kelihatan sebagai orang yang ahli infak. Biasa itu seperti kita biasa gitu, tapi ternyata amalannya luar biasa. Pernah dalam satu masjid yang di Cibubur itu 27 M dari dia, 2 miliarnya dari jamaah, digenepin sama beliau. Genepinnya berapa? 27 miliar. 27 miliar menggenepinnya. Kalau genepin sedikit itu gampang. Dan dalam setiap kegiatan beliau bertanya terakhirnya, berapa dapatnya? Nanti saya genepin. Berapa dapatnya? Ya genepin. Nah itu sampai sekarang dan masih hidup. Nah itu kan
luar biasa. Di tengah suasana zaman yang seperti ini masih ada orang yang seperti itu. Wa akhbatu ila rabbihim. Mereka merendahkan diri kepada Tuhannya. Buat kita itu udah banyak. Mungkin buat dia itu nggak banyak. Buat dia itu nggak banyak. Nah, jadi berbeda-beda banyak itu. Nah, maka kalau orang sudah bisa merendahkan diri kepada Tuhannya, amalannya itu nggak berhenti. Tidak berhenti. Amalan itu nggak berhenti. Wa akhbatu ila rabbihim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya iman dan amal saleh, tapi dilanjutkan dengan wa ahdatu ila rabbihim. Amalannya itu nggak berasa. Kapan kita beramal nggak berasa, baik? Kita beramal udah nggak berasa lagi. Wa ahdatu ila rabbihim. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka inilah ashabul jannah, para calon para penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka akan abadi di dalamnya. Masalul fariqaini, perumpamaan kedua golongan, orang yang kafir tadi dengan orang yang beriman, beramal soleh, ditambah lagi wa akhbatu ila rabbi, merendahkan diri kepada Tuhannya. Kalau sudah merendahkan diri kepada Tuhannya, kira-kira kepada manusia merendahkan diri apa enggak? Lebih merendahkan diri lagi. Nah, maka di sini masalul fariqaini, perbedaan perumpamaan dari kedua golongan, yang kafir dan yang beriman. Seperti apa? Kal a'ma wal asom, seperti persamaan orang buta dan tuli dengan persamaan orang yang bisa melihat dan orang yang bisa mendengar. Ini dalam kehidupan di akhiratnya nanti. Jadi persamaannya itu yang beriman mengerjakan semuanya, dia akan mengerjakan. Yang beriman mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dia mendengarkan yang lain. Yang beriman bisa melihat segala sesuatu sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap yang tidak beriman itu punya dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang punya hak. Yang satu bisa melihat, yang satu buta, yang satu bisa mendengar tanda-tanda kebesaran Allah, yang satu tidak bisa. Hal yastawiyani mathalan, kira-kira sama apa enggak ini? Tentu berbeda jauh. Karena itu sampai hobi orang beriman dengan hobi orang yang kafir berbeda. Hobinya saja berbeda. Dan kalau Bapak Ibu misalnya perhatikan dari pancaran wajah aja berbeda. Orang yang biasa sholat, orang yang biasa beramal soleh, dengan orang yang enggak biasa, berbeda. Dari pancaran wajahnya ada berbeda. Dan orang yang kalau sama beriman itu melihat orang itu, kok kita sudah pernah ketemu ya, padahal belum pernah ketemu. Kenapa ada kedekatan yang seperti itu? Karena ada kedekatan spiritualitas. Spiritual itu memancarkan sesuatu. Maka di sini dikatakan hal yastawiyani mathalan, apakah sama antara orang beriman dan orang kafir? Tentu tidak sama. Afala tadakkarun, kenapa engkau tidak mengambil pelajaran? Karena itu sebelum kita dihabiskan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, kita memang harus tiga ini, iman dikuatkan, amal soleh diperbanyak, lalu wa'ahdatu ila rabbih, merendahkan diri kepada Allah. Merendahkan diri itu tidak merendahkan kita, tapi merendahkan diri kepada Allah itu justru mengangkat derajat kita di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Tafsiran dari surah Hud ayat 12 sampai dengan 24. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini sebagai orang-orang yang bisa dianugerahi istiqomah dalam kebaikan, bisa beramal soleh terus,
buruk, dari sifat-sifat yang buruk dan lain sebagainya yang menghalangi tercapainya sampainya amal kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalalil karim wa 'ala sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la maridan minna illa shafaitahu wa 'afiyatahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha illa qadaitaha wa yassartaha illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma anzalna zaman mubarakan marhumah wa tabarrakna min ba'di tabarrak ihsan wa masumah. Subhanallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tidak ada kekurangannya. Semua dari kami pribadi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.